力。请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是句子。承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩ya Maria Sece. Sebelum kita memulai, mari kita diawali dengan berdoa bersama. Silakan beranjali Sece. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人牵手心连心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善。咱的物件会到的所在，只要路会通是平安的路，咱就去甲看嘛。一个念头就是救人呐、yang sudah tersucikan masyarakat aman dan dunia bebas dari bencana. Oke, selamat malam Sesiung Sece. Kita berjumpa lagi ya. Saya Amir Sumardi, ditemani oleh mitra bajik saya. Silakan, Andong Sesiung. 晚安，师兄师姐，晚安。Amir Sususio Mitra Baji yang selalu mendampingi dan membimbing saya dalam menjadi moderator di Simpasiang. Ya, Silakan Amir Sususio. Kanton ya, kita sama-sama belajar. Dan malam ini ya, kita juga sangat bersyukur ya, kita
dalam kondisi yang sehat, ya, aman, dan kita bisa belajar bersama dengan di judul bab 1 ini masih di Pandaluan, ya. Jadi di episode 28, asal-usul Raja Graha. Jadi mari kita sama-sama menyiapkan ya waktu dan hati kita untuk mengetahui apa itu Raja Graha. Oke, kita mulai di item pertama. Oke, ini ada catatan tangan dari Master ya. Tempat pembabaran Dharma seharusnya punya sebab dan kondisi yang besar. Orang-orang dengan himpunan berkah kebajikan besar merespon secara batinia dan berkumpul semua agar Dhamma suci tersebar dan membentang dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Orang-orang sekarang hendaknya menyimpan perasaan berterima kasih. Jadi ini catatan tangan dari Master ya. Jadi kita sama-sama mengikuti ya 6 item intisari pada malam ini ya, agar kita lebih paham ya apa yang disimpulkan dari catatan tangan Master. Oke, kita lanjut di item pertama. Asal-usul berdirinya Raja Graha yaitu berasal dari ketika Raja Karma Sapada dikepung oleh raja dari 1000 kerajaan kecil. Dia datang ke puncak burung nasar ketika ada setan jahat dan raksasa ingin mencelakainya. Dia berkata, "Jadi, jika Anda menangkap saya seorang diri sebagai korban, jumlah ini terlalu sedikit. Jika Anda dapat membuat saya menjadi raja setan, di tempat ini memerintah Anda semua yang berada. Saya berikrar sanggup menangkap 1000 raja sebagai korban." Karena pada saat itu, Raja Karmasapada terhadap serangan dari 1000 raja ini memiliki dendam, jadi dia berikrar di tempat ini memerintah raksasa, menggunakan kekuatan raksasa untuk menangkap 1000 raja. Para raksasa dan setan jahat setelah dengar juga sangat antusias, sehingga menamai Raja Kalma Sapada sebagai Raja Setan. Dari saat itu, benar-benar mulai menangkap 999 raja dari kerajaan kecil. Satu demi satu ditangkap. Menangkapnya satu demi satu dan memenjarakannya. Yang terakhir adalah Raja Suratosama. Oke. Ini suatu kisah ya di tadi diceritakan ataupun dibabarkan oleh Master ya, bahwasanya Raja Setan ini ya yang ingin ditangkap ya. Jadi dia mempunyai keberanian ya, bahwasanya dengan mengungkapkan bahwasanya kalau dia kalah hanya dia sendiri, tetapi dia berikrar ya bahwasanya dia bisa menangkap kembali ya 1000 raja yang akan dipersembahkan. Jadi intinya yang kita dapat ya bahwasanya kita perlu berikrar besar ya dalam hal kehidupan ini. Oke, lanjut Sesiong di item kedua, Kak En. Kanan Amir Susesiung. Item kedua, Raja Kalmasapada melihat Raja Srutasoma. Rasa gembiranya seperti bersinar dan bercahaya. Ia pun bertanya kepadanya, "Kamu sudah kembali? Tahukah kamu bahwa kali ini kau kembali berarti datang untuk menghadapi kematianmu sendiri? Orang yang akan mati, mengapa bisa begitu gembira?" Raja Srutasoma menjawab, "Karena hati saat ini dipenuhi dengan rasa syukur. Yang pertama saya bersyukur adalah karena aku bisa berkesempatan bertemu dengan Dharma. Dharma suci itu dapat masuk ke dalam hatiku, membuatku menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh sukacita. Juga dapat menjadikan sandaran bagi rakyat, dan itu adalah hal yang sangat aku syukuri.
selanjutnya bersyukur karena Anda, Raja Setan, bersedia memberikan waktu 3 hari untuk menepati janjiku dan menjaga kepercayaan atas kata-kata yang telah kuucapkan. Maka aku pun sangat bersyukur. Hatiku penuh dengan rasa syukur dan penuh dengan sukacita karena menerima keyakinan dan mempraktikkan ajaran Dharma itu. Sedikit saya jabarkan, ini Raja Sutrasoma ya begitu bersuka cita ya pada saat menghadapi kematian karena Raja Sutrasoma sudah mempunyai kesempatan untuk mempelajari Dharma dan beliau juga tahu ya bahwasanya hidup adalah ketidakkekalan ya. Dengan rasa syukur beliau begitu menghadapi kematian itu dengan sukacita. Itu yang saya bisa jabarkan sedikit. Amir Sususium, mana tahu ada tambahan, silakan. Ya, lanjut ya Sisyong ya, kita di item ketiga. Raja Hantu setelah mendengar hal itu dan merasa sangat heran. Sebenarnya seberapa agung ajaran ini, yang mana dapat membuat seseorang saat menghadapi kematian bisa tetap begitu bersukacita dan dipenuhi dengan kegembiraan. Apa sebenarnya yang sedang dia pikirkan dalam hati? Raja Setan berkata, "Katakanlah, biar aku mendengarnya. Mendengar dharma apa yang kamu terima di hatimu?" Maka Raja Suratasoma pun mengajukan permohonan. Karena saya akan menyampaikannya, saya juga berharap 99 raja kecil lainnya, 999 raja kecil lainnya dapat mendengarkannya bersama dan semua orang dapat berbagi Dharma suci yang saya syukuri di dalam hati. Karena 1000 raja sudah terkumpul, tidak takut mereka akan melarikan diri. Dengan demikian, 1000 raja itu pun berkumpul bersama. Hidup mereka berada di ujung tanduk. Setiap orang dipenuhi kekhawatiran dan kepanikan. Namun ketika 1000 raja itu melihat Raja Sutamosama begitu damai dan tenang, dengan sukacita dalam Dharma dan cahaya yang terpancar dari wajahnya, hati semua orang pun menjadi tenang dan mereka pun dapat mendengarkan dengan seksama. Mendengarkan sebenarnya apa yang ada di dalam hatinya. Dharma seperti apa yang dimilikinya. Oke, jadi ini kejadian ya bahwasanya Raja Setan ini sangat penasaran ya, kenapa ada orang yang, iya bukan maksudnya bukan orang dalam hal ini ya, ada yang kena hukum ya, dan dia juga bisa menerima hukuman itu ya, karena si Raja Surato, Raja Sutosoma ini dia sudah memahami ya Dharma itu. Tentunya dalam hal ini yang bisa saya simpulkan itu adalah tentang karma ya. Jadi mungkin dalam kehidupan ini akan diakhirinya berarti karma yang kehidupan ini sudah diselesaikannya. Jadi di kehidupan ini ya dalam arti Raja Suratasoma ini sudah berbuat banyak kebaikan. Jadi eh, menghadapi ya istilahnya meninggal ini dia dengan hati yang damai ya. Jadi tentunya Raja Suratosoma itu di kehidupan yang berikutnya ya tentunya akan menerima kehidupan yang lebih baik ya. Jadi dalam arti ya sebetulnya yang dapat kita sama-sama pelajari itu bahwasanya ya kita ini semua ya lerawan suci mempunyai kesempatan ya mendapatkan ceramah Dharma dari Master ya. Jadi ceramah dari yang Master sampaikan ini ya itu cukup banyak ya sesi yang suci ya. Jadi setiap kali kadang-kadang kita mendengarnya pun berulang, ada yang terulang, ada yang belum sama sekali. Tetapi ya yang saya sendiri merasakannya ya bahwasanya Dharma yang kita terima itu
kadang ya itu dia klik ya ataupun cocok ya dengan situasi-situasi yang kita hadapi dalam keseharian kita ya. Jadi dalam arti ya ini seperti tentang raja-raja ataupun tentang setan-setan ya. Tentunya ini semua ada di alam setan ya. Jadi kita ini semua ini berada di alam manusia. Jadi alam manusia ini seperti kita juga tahu banyak yang hidupnya tenang ya, aman dan juga ada yang terkena bencana ya. Seperti di Sumatera ya tentunya kita juga ya eh, perlu setiap waktu, setiap detik ya kita menghargai waktu, ya kita menghargai dan juga bersyukur ya dalam keadaan-keadaan yang kita jumpain ya. Jadi ya intinya kita setiap detik harus selalu bersyukur dengan apa yang kita alami sekarang ini. Oke, lanjut Sesiong Kangen. Mic-nya belum terbuka Iya. Sesiong. Oke, oke. Mohon maaf. Item nomor 4, Raja Srutasoma mulai berbicara. Ia berkata, para makhluk suci yang tercerahkan dahulu. Semua ajaran yang dibabarkan adalah tentang cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Cinta kasih tanpa syarat, welas asih yang merasa sepenanggungan. Cinta kasih tanpa syarat, cinta kasih tanpa syarat artinya kebahagiaan seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan saya, namun bisa membuat saya bahagia. Ini disebut maha cinta kasih. Lalu maha welas asih artinya tidak tega melihat penderitaan para makhluk. Kehidupan para makhluk seperti satu kesatuan dengan kehidupan saya. Penderitaan para makhluk adalah penderitaan saya. Saya akan segera mencari cara membantu mereka. Setelah para makhluk terbebas dari penderitaan dan memperoleh pertolongan, kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan saya. Hati saya tenang, inilah welas asih agung. Ya, di sini penjabarannya nanti akan sesi nanti penjabaran mengenai episode ini juga akan disampaikan lebih detail ya di hari Rabu oleh Cien Cien Secie. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Amir Susesio, ada tambahan? Ya, lanjut ya Sesiong ya di item kelima ya. Ya. Jadi di item kelima ini tentang bersumbangsi ya bagi semua makhluk tanpa penyesalan ya. Dengan tiadanya penyesalan ya, aku akan merasa tenang. Jadi setiap hari aku sangat tenang dan damai. Keberkahan para makhluk adalah kebahagiaan saya. Para makhluk terbebas dari penderitaan. Hati saya merasa tenang. Jadi hatiku diliputi kedamaian setiap hari. Jadi kata keseimbangan batin ini artinya harus dilakukan dengan tindakan nyata. Praktek dalam tindakan nyata setelah melaksanakannya akan timbul rasa nyaman tenteram dan sukacita. Ketika kita melepaskan segala kerisauan, mampu mempraktekkannya dalam tindakan nyata, inilah keseimbangan batin. Oleh karena itu, dalam batin saya tidak ada kerisauan, tidak ada kekhawatiran. Melepaskan semua kerisauan batin. Kapanpun batin saya selalu dipenuhi sukacita dharma. Sukacita dalam dharma, sukacita dalam meditasi, yaitu samadhi. Tidak membiarkan kondisi lingkungan luar apapun mempengaruhi batin saya. Bahkan kelahiran dan kematian, saya juga dapat memahami bahwa kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian adalah penderitaan. Ketika waktunya tiba, semuanya akan berakhir, baik kaya maupun miskin, berkedudukan tinggi maupun rendah. Pada akhirnya semua akan berakhir, semuanya akan tiada. Jadi menurut pemahaman saya ya, Sesung Sece ya, ini tentunya Dharma ini adalah kosong ya. Jadi dia awalnya itu kosong ya, jadi dia terbentuk ya, itu terbentuk itu karena adanya benih ya ataupun bibit yang baik sehingga ini berkembang ya. Berkembang itu dia juga
ya menambah kebijakan kita ya, yang istilahnya dalam keseharian kita ya, kita yang memahami Dharma ya, dan kita mempraktekkannya dalam kerumunan orang banyak, tentunya kita akan selalu ya menghadapi debu-debu ya, debu-debu noda-noda batin ya. Jadi tentunya saya selalu mengambil contoh ya seperti perisai ya. Jadi kita dengan turun ke kerumunan orang banyak, kita mempersiapkan suatu perisai untuk memfilter ya apa yang perlu kita masukkan dan apa yang perlu kita keluarkan atau tinggalkan ya. Jadi dalam hal ini ya tentunya kita dalam kehidupan ini kita banyak bertemu ya dengan mitra-mitra bajik ya. Jadi mitra-mitra bajik ini kita yang baik ya, kita ya amati, tiru dan modifikasi ya. Kita copy apa yang baik dari mitra bajik tersebut. Jadi semuanya kita lakukan itu dengan tulus ya. Jadi dalam arti tiada penyesalan. Ya, dalam arti kita lakukan dengan tulus sehingga kita akan menerima Cik Ting Hui ya, itu artinya itu samadhi, sila, samadhi dan kebijaksanaan. Kita menaati sila tentunya kita akan samadhi. Samadhi itu artinya kita tenang dalam menghadapi segala rintangan ataupun cobaan dalam kehidupan kita itu kita tetap tenang sehingga kita mempunyai suatu kebijaksanaan ya. Cik Ting Hui itu jadi terakhir itu kebijaksanaan itu akan mempengaruhi semua sikap-sikap kita ya, kelakuan kelakuan kita, cara berpikir kita, mindset kita. Jadi artinya setelah kita dari kosong ya artinya dari mengetahui dharma ya, dan dharma ini yang kita ketahui itu akan semakin berkembang ya. Tapi kita juga diingatkan bahwanya semakin kita mengetahui dharma dan semakin tingkat kedarmaan kita makin tinggi, kita perlu mempelajari ilmu padi ya. Artinya itu semua sesiung sece sudah paham bahwasanya semakin kita berisi, kita tetap akan semakin merunduk. Jadi akhirnya itu dari yang terbentuk ya dan berkembang itu akhirnya akan menjadi kosong ya. Jadi kita diingatkan ya bahwasanya ya kita itu perlu ya mengosongkan ya apa yang ada dalam pikiran kita ya, dalam batin kita ya, sehingga kebijaksanaan kita itu ataupun diungkapkan dengan kelakuan kita, keputusan kita itu semakin akan membawa manfaat ya bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan kita, keluarga kita maupun masyarakat di sekitar kita. Oke, lanjut Sesiong di item ke-6. Item ke-6, Dharma. Jika dapat terserap ke dalam batin, maka kita akan tetap sangat leluasa, tidak peduli kesulitan apapun yang ditemui. Jika batin leluasa, maka ketika sebab dan kondisi berpadu, maka akan mampu mempengaruhi sebuah tempat. Maka tempat pembabaran Dharma seharusnya punya sebab dan kondisi yang besar. Pencapaian ini terjadi juga dikarenakan oleh sebab dan kondisi. Maka orang yang mendengarkan Dharma seperti kita juga senantiasa harus memiliki rasa bersyukur. Jika kita senantiasa memiliki rasa bersyukur, kita akan leluasa. Ini adalah kunci terpenting dari praktik pembinaan diri. Maka setiap orang harus senantiasa bersungguh hati. Ya, di sini ada satu ini ya, sebab dan kondisi ya. Saya ada sedikit penjabaran sebab dan kondisi ini. Sebab dan kondisi ini semua, ntar ya, saya kemarin dapat.
Ya, ini dalam pandangan dalam pandangan dalam pandangan Dharma ya, setiap hal yang kita alami, baik baik suka ataupun duka, itu munculnya tidak secara ini ya, tidak secara tiba-tiba ya. Semua itu tentunya terjadi karena sebab yang pernah kita tanam dan kondisi yang saling bertemu serta mendukung. Ya, ya, ini ibarat benih yang ditanam ibarat benih yang ditanam di air. Ya, bila ada faktor pendukung, itu akan tumbuh sesuai dengan benihnya ya. Begitu pula dalam kehidupan kita semua, ya, kata-kata yang kita ucapkan, pikiran yang kita simpan, dan tindakan yang kita lakukan setiap hari itu adalah sebab. Ya, ketika sebab-sebab itu bertemu dengan kondisi yang sesuai, maka terjadilah suatu akibat. Ya, kemudian oleh karena itu, apa yang kita hadapi hari ini adalah hasil dari ini ya, dari serangkaian sebab dan kondisi yang telah berlangsung lama, yang telah kita lakukan ya. Bahkan mungkin kita sendiri tidak sepenuhnya menyadari itu ya. Kemudian yang pemahaman ini yang mengajarkan kita untuk karena sebab dan kondisi ini membuat kita ini menurut saya lebih bijaksana ya. Jadi kita tidak menyalahkan keadaan ya, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak larut dalam ini ya, penderitaan batin diri sendiri ya. Sebaliknya kita diajak untuk melihat ke dalam diri ya. Sebab ini terjadi karena apa? Sebab apa yang sedang kita tanam hari ini ya. Kemudian berarti ini harus dirubah ya, seperti saya juga harus berubah apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan, dan apa yang menjadi perilaku saya setiap hari ya. Saya juga ini supaya saya juga bisa menciptakan kondisi untuk masa depan yang penuh berkah ya. Otomatis saya juga harus merubah apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan, dan apa yang saya lakukan ya. Kemudian untuk kondisi sekarang kan ini ya, Sumatera Utara, khususnya Kota Medan dan sekitarnya, lagi terjadi ini ya, bencana banjir ya. Karena Sesiung juga tahu, dalam suatu kondisi bencana alam ya, tentunya itu merupakan penderitaan yang sangat mendalam. Tetapi kalau kita renungkan lebih dalam, ini menurut saya menganggap ini tentunya pasti adalah suatu penderitaan yang sangat mendalam buat para warga korban bencana ya. Kita melihat langsung, mendengarkan langsung, dan merasakan langsung apa yang menjadi penderitaan mereka. Ya, tentunya bencana itu adalah penderitaan. Ini menurut saya, tetapi juga sebetulnya seperti kata perundungan master ya, bencana juga merupakan ladang berkah bagi insan-insan yang mau menanam kebajikan. Di saat ini relawan Medan mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan kebajikan untuk insan-insan yang mau melakukannya. Karena tanpa ada, memang bencana ini tentunya tidak ada insan manapun yang berkeinginan dan mengkehendaki, tetapi manusia tidak bisa memilih ya. Jika bencana alam ini sudah mau terjadi, yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita bisa membantu para warga, para korban bencana alam ini agar dapat ya meringankan penderitaan mereka.
Ini sharing dari saya. Lanjut Susiung, ambil Susiung. Ya, benar ya, Sesiong ya. Jadi terutama ya, juga relawan-relawan ya dari Sumatera Utara ini sudah ber- bersumbangsi ya dengan sangat maksimal ya. Karena yang bencana yang kita hadapin ini ya, ya cukup skalanya cukup besar ya. Jadi saya juga mengikutinya dari media ya. Bahwasanya tentang perusakan hutan ya. Jadi perusakan hutan ini juga dengan secara masif ya. Jadi 1 tahun ya, bukan kejadian tersebut ya. Perusakan hutan ini terjadi itu dari beberapa ataupun puluhan tahun sebelumnya. Jadi hal-hal tersebut ini ya berhubungan dengan ya pemerintah ya dalam hal ini, dan kita sebagai insan suci ya hanya bisa ya bersumbangsi ya. Ada yang bisa bersumbangsi tenaga, pikiran maupun secara materi. Jadi itu ya tentunya ya kita juga sesuai kondisi ya yang dihadapi juga oleh masing-masing ataupun jodoh dari relawan-relawan tersebut. Oke, jadi Kangen ya, Sesiong Secie kita ini sudah di item ke-6, dan ini saya juga melihat Vivi Liang udah siap ya untuk sharing bersama kita. Silakan Vivi Liang Secie, Kangen. Eh, izin Vivian Suciet, tunda sebentar sharingnya. Ini Oh, ada ya sedikit sorry ini ya Secie. Ya ini ada. ada materi dari Semerbak sambungan ya, sambungan materi Semerbak Batin dari Sutra Teratai. Izinkan saya untuk membacanya dari Janur Sesium ya. Kanen, host, silakan Kanen host. Semerbak Batin dari Sutra Teratai ini sekarang sudah masuk ke faktor yang kelima ya. Oke. 6, izinkan saya memulai. 6 faktor penyempurna dalam pendahuluan sutra. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Buddha sedang berdiam pada Raja Graha di puncak Burung Nasar beserta serombongan biksu agung sejumlah 12.000 orang. Bodhisattva, Mahasattva sejumlah 80.000 orang. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang 6 faktor penyempurna dalam pendahuluan sutra. Host, silakan next, kalian host. Ini slide ketiga. Ini 6 faktor penyempurna dalam pendahuluan sutra ya. Izinkan saya membacakan kembali. Yang pertama itu adalah keyakinan sebagai faktor penyempurna. Biasa Sesiung Suci pasti sering melihat ataupun mendengar kosakata demikianlah ya di dalam setiap ceramah master. Ya, nomor 2 dari 6 faktor penyempurna ini adalah pendengaran sebagai faktor penyempurna. Ya, kosakata yang sering Sesiong Suci dengar itu adalah yang ku dengar ya. Kemudian izinkan saya melanjutkan yang ketiga. Faktor yang ketiga itu adalah waktu. Waktu sebagai faktor penyempurna ya. Kosakata yang dipakai pada saat master berceramah itu adalah pada suatu ketika. Kemudian yang keempat itu adalah guru atau tuan rumah sebagai faktor penyempurna. Ya, kosakatanya biasa kita dengar adalah guru pembabar dharma, Buddha, Bodhisattva. Kemudian faktor yang kelima ya, ini sambungan dari hari sebelumnya itu adalah tempat ya, tempat sebagai faktor penyempurna. Itu biasa kosakatanya berdiam pada Raja Graha di puncak Burung Nasar. Ya, yang keenam itu adalah persamuhan atau hadirin sebagai faktor penyempurna beserta serombongan biksu agung sejumlah 12.000 orang
Bodhisattva, Mahasattva sejumlah 80.000 orang ya. Setelah ini bisa saya sharingkan adalah sampai kemarin kita sudah membahas 4 faktor penyempurna yang pertama, yaitu keyakinan sebagai faktor penyempurna, pendengaran sebagai faktor penyempurna, waktu sebagai faktor penyempurna, dan tuan rumah atau guru sebagai faktor penyempurna. Hari ini ya kita akan melanjutkan ke faktor penyempurna kelima ya, yaitu tempat sebagai faktor tempat sebagai faktor penyempurna. Silakan next host Kan Eun. Berdiam, tempat penceramahan sutra dan pembabaran dharma. Berdiam tanpa tempat untuk berdiam dan berdiam di mana-mana. Tempat Buddha membabarkan dharma adalah ladang pelatihan yang agung. Tubuh dharmanya adalah langgeng dan jiwa kebijaksanaannya berdiam selalu. Buddha berada pada puncak burung nasar di dalam batin setiap orang. Yani Master mengatakan berdiam tanpa tempat untuk berdiam dan berdiam di mana-mana. Tempat Buddha membabarkan dharma adalah ladang pelatihan yang agung. Tubuh dharmanya adalah langgeng dan jiwa kebijaksanaannya berdiam selalu. Buddha berada pada puncak burung nasar di dalam batin hati setiap orang. Nanti di slide berikutnya kita bahas lebih dalam. Silakan host next slide berikutnya. Kan Eun. Ini tempat penceramahan sutra dan pembabaran dharma. Tempat pembabaran dharma juga adalah tempat untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Tingkatan Buddha adalah berdiam tanpa tempat untuk berdiam, di mana sifat hakiki dari Tathata adalah berdiam di mana-mana. Jiwa kebijaksanaan dari Buddha berdiam selamanya. Tubuh Dharma tidak muncul dan tidak lenyap, tetap ada selamanya. Ya, di slide ini tempat di mana Buddha membabarkan Dharma juga merupakan tempat untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Tingkatan Buddha adalah berdiam tanpa tempat untuk berdiam, di mana sifat hakiki dari Tathata berada di mana-mana dan berdiam di mana-mana. Artinya, dimanapun ada, seluruh alam Dharma merupakan tempat berdiam bagi tubuh Dharma dari Buddha. Ya, jiwa kebijaksanaan dari Buddha berdiam selamanya dan tubuh Dharmanya adalah tidak muncul dan tidak lenyap. Tetap eksis selamanya. Nah, silakan host next ke slide ke-6. Kan Eun. Tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak burung nasar, ya. Sebab puncak burung nasar sebenarnya ada dalam batin setiap orang. Setiap orang memiliki sebuah stupa puncak burung nasar. Baik-baiklah membina diri dalam stupa puncak burung nasar ini. Ya, kita sering mengatakan Buddha berada di puncak burung nasar, ya, Sesung Seje. Lalu di mana pula puncak burung nasar ini berada? Sebetulnya puncak burung nasar itu ada di dalam batin dari setiap orang, Sesung Seje. Kemudian sebagaimana isi dari syair yang menyebutkan tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak burung nasar. Sebab puncak burung nasar sebenarnya ada dalam batin setiap orang. Setiap orang memiliki sebuah stupa puncak burung nasar. Baik-baiklah membina diri dalam stupa puncak burung nasar ini. Jadi
puncak burung nasar bukan berada jauh di India sana, namun sebetulnya sifat hakiki yang sedemikian adanya. Ya, sifat Buddha ada dalam batin kita. Itulah puncak burung nasar. Dalam batin setiap orang terdapat sebuah puncak burung nasar. Jadi kita mesti baik-baik membina diri ke dalam lahan batin sendiri. Ya, ini ada sebuah cerita yang ingin disaringkan, itu adalah, ini saya membacakan cerita ini ya, Sejong Sece. Dahulu kala ada seorang tukang daging yang tidak berbakti kepada ibunya. Akan tetapi beliau memiliki keyakinan yang sangat kuat kepada Bodhisattva Avalokitesvara yang biasa kita sebut dengan Kuan Im Pusat. Ia menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk pergi berziarah ke Gunung Puto. Ya, kalau bahasa Sanskertanya itu namanya Gunung Potalaka di Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Ya, ini tukang daging ini berharap sekali dapat bertemu dengan Bodhisattva Avalokitesvara yang hidup. Ya, setibanya dia di Gunung Puto ini, ia mencari kemana-mana, tetapi tidak dapat menemukan Kuan Im Pusat hidup. Ya, ia lalu bertemu dengan seorang wanita tua, dan dia bertanya kepada wanita tua tersebut, di manakah saya bisa bertemu dengan Kuan Im Pusat hidup? Ya, wanita tua itu hanya bisa tersenyum dan berkata, Tuan, jika Anda ingin bertemu dengan Kuan Im Pusat yang hidup, ia sudah pergi ke rumah Anda. Jadi tukang daging itu tercengang dan agak bengong ya, dan bertanya, ia telah pergi ke rumah saya? Apakah benar? Jadi wanita tua itu menjawab dengan ekspresi tulus, ya, tentu saja benar ya. Tukang daging itu berpikir sejenak lalu bertanya, seperti apakah rupa dari Kuan Im Pusat hidup tersebut? Ya, wanita tua itu kemudian menjawab lagi. Kuan Im Pusat hidup mengenakan pakaian yang terbalik dan sandal di atas kaki. Asalkan Anda melihat seseorang mengenakan pakaian terbalik dan sandal terbalik, itulah Kuan Im Pusat yang hidup. Kemudian cerita berlanjut, Sesiong Sece, tukang daging ini sambil bingung dan bertanya-tanya dalam batin diri sendiri, dia pun bergegas pulang ya, Sesiong Sece. Dan setelah tiba di rumah, itu sudah tengah malam. Kemudian ketukan keras pada pintu membangunkan ibunya yang di dalam rumah tersebut, yang sedang tertidur pulas ya, karena terburu-buru ingin membuka pintu. Dalam kesibukannya dan ketergesa-gesaannya, mamanya memakai pakaian secara terbalik karena mamanya tahu anaknya malam pulang karena terburu-buru, pakaian yang mamanya pakai itu terbalik ya, Sesiong Sece. Kemudian segeralah mamanya membuka pintu. Begitu pintu terbuka, ya, si tukang daging itu melihat ibunya dan di situ dia baru tersadarkan. Ia baru tersadarkan dengan apa yang telah dikatakan oleh wanita tua itu, bahwasanya Kuan Im Pusat hidup itu ada di rumah Anda. Berarti dia baru sadar ya. Ketika itu kesadaran si tukang daging baru muncul. Selama ini dia tidak sadar bahwa mamanya itu adalah Kuan Im Pusat yang hidup ya. Jadi singkat cerita, dia bersujud ya, dan pada saat itu dia
barusan sadar, Kuan Im pusat hidup itu tidak usah kita cari sampai ini ya Sesiong Sece ya, jauh kemana-mana. Padahal di rumah kalau misalnya bagi Sesiong Sece yang masih mempunyai papa mama, itulah adalah bodhisattva Kuan Im pusat yang hidup ya. Kalau Anda kemudian singkat ceritanya, ibunya juga terkejut ya, karena si tukang daging bilang, ibu adalah Kuan Im. Ibu adalah Kuan Im. Mamanya jadi bingung kan. Sebelumnya anaknya ini ya perilaku kepada mamanya biasa-biasa saja. Tetapi setelah dia pulang dari bertemu dengan wanita tua itu dan setelah tersadarkan, dia merubah perilakunya dan sangat menghormati ini ya mamanya ya. Ibunya juga terkejut, kamu sebenarnya ada apa? Kamu salah makan obat ya? Aku ini ibumu, bukan Kuan Im pusat. Tukang daging tetap bersujud berulang kali dan dia bercerita. Ketika saya pergi jauh ke gunung, saya mengatakan bahwasanya saya mau bertemu Kuan Im pusat dan saya ada bertemu seorang wanita tua dan wanita tua ini mengatakan bahwasanya Kuan Im pusat hidup sebetulnya ada di rumah. Dan sekarang saya baru menyadari ya dan dia juga mohon maaf kepada mamanya berhubung perilaku yang dia lakukan selama ini tidak menunjukkan suatu perilaku anak yang baik ya. Jadi singkat cerita itu ini ya, kita dapat berbakti kepada orang tua, lebih banyak mengamalkan ke-Wellness ASEAN kita, lebih banyak memupuk moralitas. Maka itulah sebuah stupa puncak burung nasar pada sifat hakiki dan dalam diri kita setiap orang. Jadi singkat cerita sebetulnya ini menjelaskan untuk mencari puncak burung nasar itu tidak perlu jauh-jauh ataupun sama untuk mencari Kuan Im pusat hidup itu sebetulnya tidak perlu kita mencari jauh-jauh ya. Sesiong Sece ini hanya suatu cerita yang mengkamuflase ya, memetaform bahwasanya itu adalah papa mama kita sebetulnya adalah ini ya Kuan Im pusat hidup yang harus kita yang harus kita hormat dan harus kita membuat mereka bahagia. Kemudian ceritanya sampai di sini dan host silakan lanjut ke slide berikutnya. Tempat sebagai faktor penyempurna berdiam pada Raja Graha di puncak burung nasar. Dalam batin senantiasa ada sebuah ladang pelatihan Bodhi Manda, di mana Buddha membabarkan Dharma. Jika melihat dari fenomena duniawi, puncak burung nasar berada di India, ya ini dari duniawi. Asal menghayatinya dengan bersungguh hati, puncak burung nasar berada di dalam batin setiap orang. Ya. Setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya, membabarkan Dharma kepada diri sendiri. Jadi tidak perlu mencari Dharma tidak perlu mencari di tempat yang jauh sana ya. Jadi ini slide yang ke-7. Ini tempat sebagai faktor penyempurna daripada 6 faktor penyempurna di dalam Sutra Teratai adalah Raja Graha di puncak burung nasar. Sesiong Sece. Ya, Master mengatakan bahwa dalam batin kita senantiasa ada sebuah ladang pelatihan di mana Buddha membabarkan Dharma. Kita seharusnya senantiasa menempatkan ladang pelatihan ini di dalam batin. Kalau kita melihat pada fenomena duniawi, puncak burung nasar itu sebenarnya ada di India ya. Akan tetapi asalkan kita menghayatinya dengan bersungguh hati, puncak burung nasar itu sebetulnya ada di dalam batin setiap orang ya. Batin Sesiong Sece juga ada, batin saya juga ada, semua orang ada. Setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya, di mana senantiasa membabarkan Dharma
kepada diri sendiri. Jadi tidak perlu mencari dharma di tempat yang jauh sana. Oke, kita ke slide berikutnya. Host, keadaan. Nah, ini slide ke-8 ya. Tempat sebagai faktor penyempurna berdiam pada Raja Graha di puncak burung nasar. Buddha selamanya berada dalam batin kita. Dalam batin tumbuh sekuntum bunga teratai yang menakjubkan. Ya, ini Master berharap agar Buddha selamanya berada di dalam batin kita. Sehingga dalam batin tumbuh sekuntum bunga teratai menakjubkan yang murninya. Kenapa di metaform sebagai bunga teratai? Karena bunga teratai itu bisa hidup dan bisa indah di tengah air lumpur ya, seperti kita juga ya, kita manusia awam ya, seperti saya manusia awam penuh dengan kekotoran batin. Jadi saya harus senantiasa setiap hari berulang kali harus mendengarkan dharma supaya bisa ini disiram dengan air dhamma, kekotoran-kekotoran batin ini bisa bersih dan menjadi ya, dan batin ini bisa tumbuh seperti sekuntum bunga teratai. Kemudian next host di slide yang ke-9 ya. Slide ke-9 ini adalah segala hal merupakan perpaduan dari sebab dan kondisi. Tempat pembabaran dharma seharusnya punya sebab dan kondisi yang besar. Orang-orang dengan himpunan berkah kebajikan besar merespon secara batiniah dan berkumpul semua agar dharma suci tersebar dan membentang dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Orang-orang sekarang hendaknya menyimpan perasaan berterima kasih selalu. Berterima kasih ya. Jadi di slide ini segala hal merupakan perpaduan dari sebab dan kondisi. Kemudian tempat pembabaran dharma harus juga punya sebab dan kondisi yang besar. Harus punya berkah kebajikan yang besar agar semua terhubung secara batiniah dan dapat berkumpul bersama. Dharma suci perlu tersebar luas agar membentang dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Orang-orang sekarang hendaknya menyimpan perasaan berterima kasih selalu. Ya, kita hendaknya menyimpan hati berterima kasih. Kemudian ini slide yang terakhir, silakan host Kang. Ya, ini host terakhir. Segala hal merupakan perpaduan dari sebab dan kondisi ya. Dalam batin terdapat bunga teratai menakjubkan yang tidak ternoda. Itulah ladang pelatihan yang paling murni dan agung. Dharma harus dicari ke dalam lubuk hati terdalam ya. Dalam slide ini ya, dalam batin terdapat bunga teratai menakjubkan yang tidak ternoda. Itulah ladang pelatihan yang paling murni dan agung ya. Ini paling murni dan agung ini kalau kita renungkan, ini kosakata ini memiliki arti yang sangat mendalam. Kemudian batin dari setiap orang adalah ladang pelatihan dari persamuhan sutra teratai. Ya, dharma harus dicari ke dalam lubuk hati kita sendiri yang terdalam. Nah, demikian dulu sharing dari saya, session setia Kak host. Kita lanjutkan ke ini ya, sharing atau Amir Sesiung, ada yang mau ditambahkan silakan Kak Nah, kan ya, Sesiung ya. Jadi ini suatu rangkuman ya dari Januar Sesiung ya. Jadi yang kita ketahui Januar Sesiung ini sangat fasih ya dalam bahasa Mandarin, sehingga diluangkan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Oke, kita ini apakah Pipiliang Sejie bisa sharing bersama kita? Ya, 感恩三人开始，感恩师兄师姐，感恩阿米尔dan Alung 师兄。Jadi dari yang didapat hari ini adalah semua ajaran yang dibabarkan adalah tentang cinta kasih, belas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Dengan cinta kasih tanpa syarat, kebahagiaan seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan kita bisa membuat kita bahagia. Inilah yang disebut maha cinta kasih. Dan maha welas asih, kita tidak tega melihat penderitaan para makhluk. Penderitaan para makhluk itu adalah sama dengan penderitaan tadi dikatakan Raja Sutosoma ya. Srutasoma. Jika para makhluk itu terbebas dari penderitaan, hatinya akan tenang. Dan sukacita dalam dharma dan sukacita dalam meditasi ini adalah samadhi. Kita tidak membiarkan lingkungan luar mempengaruhi batin kita. Kita setiap hari dapat bersukacita, merasa nyaman, tidak khawatir, dan bisa datang dan pergi dengan leluasa. Jika kita sudah datang, kita harus terima dengan senang hati. Kelahiran dan kematian itu adalah hal yang alami. Kita hendaknya berpikiran terbuka dan batin yang tenang. Dan yang terakhir mengenai keseimbangan batin. Ini adalah mempraktekkan dalam tindakan nyata sehingga batin kita merasa tentram dan sukacita. Niat pikiran itu kita hendaknya menjaganya dengan sila agar batin ini bisa tetap bersih dan jernih. Sila untuk mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Dan juga untuk mengendalikan kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Hendaknya kita tidak membiarkan kondisi luar menggoda pikiran dan kebijaksanaan kita sehingga menodainya. Dan juga dengan memiliki kebijaksanaan agung cermin sempurna dapat merefleksikan segala sesuatu dan memantulkan segalanya. Inilah cermin batin yang bersih, jernih, dan murni. Orang yang tersadarkan batinnya tiada rintangan, murni, dan terang. Batin kita hendaknya mengarah ke arah kebajikan. Sehingga sampah batin yang tersumbat itu dan noda batin yang menumpuk dapat mengalir lancar dengan air dharma. Air dharma itu dapat membasahi jiwa kebijaksanaan, melindungi tubuh dan batin agar kita tidak ternoda oleh kesalahan. Orang yang haus, lelah, kering batinnya akan tenang jika tertolong oleh air dharma. Dan juga dengan memiliki pikiran yang terbuka dan sukacita. Dan batin juga harus bersikap rendah hati, harmonis, bersabar, dan fokus atau samadhi dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Dan juga batin dapat melepaskan keserakahan, kebencian, kesombongan, keraguan, dan juga kebodohan ya tadi ya. Sehingga kesombongan itu bisa juga menimbulkan kegelapan batin. Dan kita jika selalu angkuh,
kita tidak akan memperoleh jasa kebajikan. Cảm ơn sư兄师姐. Ya, Kangen ya Viviliang Secie. Jadi sudah rangkumkan ya intisari pada malam ini ya. Jadi yang dapat ya tentang kesombongan ya. Jadi itu benar ya, kesombongan atau keangkuhan itu ya dapat menutupi ya jalan yang menutupi jalan kebijaksanaan kita. Oke, Kangen sekali lagi dan juga Sesiong Secie yang bisa sharing bersama kita malam ini. Silakan ya, Sesiong Secie. Jadi sambil menunggu ya. Jadi tadi ada diutarakan mengenai tempat ya, tempat bertemunya Dharma ya. Jadi seperti zaman sekarang ya, seperti di Zoom ini ya, kita juga kangen ya, Sesiong Secie yang menyiapkan ya waktu ya untuk mengoperasikan Zoom ini ya, dan juga yang menerjemahkan ya, semua itu merupakan suatu sebab dan akibat ya, sehingga Dharma ini dapat tersebar. Ya, jadi tujuan ajaran Buddha itu sebetulnya adalah menyebarkan ajaran kebaikan ini ya agar dapat diterima. Ya, jadi diterima itu tentunya tergantung ke jodoh kita ataupun karma kita masing-masing ya. Jadi ada yang bisa menerimanya dengan mungkin ya menerima dengan paham 100%, ada yang paham 50%, ya itu masing-masing tergantung ke karma kita ya. Karena karma kita apa yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya kita tidak tahu. Ya, tentunya ini semua setelah kita mengenal ajaran Buddha yang disampaikan oleh master kita ya. Jadi kita juga sangat kangen menjadi lerawan. Jadi kita paham apa yang kita lakukan dalam dunia ini ya, dalam kehidupan ini sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan atau perilaku ya ataupun tindakan ya dalam koridor ya ajaran Buddha yang kita pahami. Oke, mungkin ada tambahan lain, Long Sesiong silakan. Oke, saya tadi ada melihat kata Dharma Master ya. Dharma harus dicari ke dalam lubuk hati terdalam ya. Ini izinkan saya sharing sedikit. Menurut pemahaman saya itu adalah seperti kita sebagai relawan ya. Kita tentunya harus jangan ini ya melihat kondisi batin ya kita apa adanya. Ya kalau kita dalam berinteraksi dalam kegiatan ya kita jangan melihat kekurangan orang lain ya. Kita harus selalu introspeksi diri sendiri. Apa yang muncul itu ego ya, ego saya sendiri ya. Dalam berkegiatan itu kita harus bagaimana kita ini ya, bagaimana kita menghilangkan ego diri sendiri. Ya, saat kita di lapangan mungkin ada rasa lelah, jengkel atau kecewa. Ya, ada kalanya kita merasa kurang dihargai ya, pendapat berbeda. Ya, di momen itu kita ini ya, kita belajar untuk menenangkan hati supaya bisa menerima kondisi orang lain dengan apa adanya. Ya, supaya kebijaksanaan kita juga bisa tumbuh. Nah, itu yang ingin saya sharingkan Agnes Sosial. Karena Iya, kangen ya Sesiong. Jadi benar ya. Jadi kita itu dalam berinteraksi ya dengan semua orang baik di dunia suci ataupun di luar dunia suci, ya kita itu perlu menjaga ya. Ini istilahnya adalah budaya humanis ya. Jadi kita perlu memanusiakan diri kita sendiri dulu. Ya, jadi dalam hal ini semua yang kita dapatkan ya. Jadi relawan itu dari semua misi, 4 misi dan 8 jejak langkah itu semua adalah harta karun. Ya, harta karun yang perlu kita wariskan kepada generasi berikutnya.
Oke. Apakah bisa kita mulai dengan kuis, Long Sesiong? Nah, boleh. Kita lanjut ke kuis dulu ya, Amir Sususiung. Ya, saya mulai ya dari nomor 1, tapi sebelumnya ya baik Sesiong Sece. Ini semua sudah tahu lah cara menjawab chat. Jadi juga untuk memudahkan ya tim mereka pemenang ya, mohon Sesiong Sece yang mengikuti kuis ya. Namanya dicantumkan ya dari komunitas mana ya. Jadi Kan En nomor 1 Kan En Sesiong. Ini Sece dari Jambi ya. Oke, tempat pembabaran Dharma seharusnya memiliki sebab dan kondisi yang baik agar satu, A. Guru dapat beristirahat dengan tenang. B. Para makhluk mudah mencapai kesaktian duniawi. C. Para pendengar dapat mengalami keberkahan dan mengalami berkah kebajikan besar. D. Semua orang dapat kembali ke kehidupan lampau. Raja-raja dapat membentuk pasukan Dharma. Oke, silakan dijawab Sesiong Sece. Tadi baru buka chat. Silakan langsung saja. Ya, ini chatnya sudah terbuka dan ini jawabannya ada yang C, masih C ya. Udah di close, jadi kita lihat jawabannya adalah C ya. Para pendengar dapat mengalami keberkahan kebajikan besar. Nomor 2 lanjut ya, Luxesiong. Oke, kuis nomor 2. Apa alasan Raja Srutasoma meminta waktu 3 hari sebelum dilepaskan oleh Raja Kalmasapada? A. Ia ingin kembali ke kerajaannya untuk menepati janji kepada rakyat. B. Ia ingin mempersiapkan pesan kebajikan untuk disampaikan pada para menterinya. C. Ia ingin memastikan rakyatnya tetap dilindungi selama ia pergi. D. Ia ingin menyelesaikan tugas moral yang belum sempat ia lakukan. E. Ia ingin menenangkan pikirannya sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Ya, silakan Sesiong Secie dijawab. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita close ya. Jawabannya adalah A ya. Ia ingin kembali ke kerajaannya untuk menepati janji kepada rakyat. Lanjut. Soal nomor 3, Amir Sususium. Silakan. Ya, Katen. nomor 3 ya. Menurut penjelasan Raja Srutasoma, apa arti sebenarnya dari cinta kasih tanpa syarat? A. Menghindari semua keterikatan agar pikiran tetap tenang. B. Mengutamakan ketenangan diri tanpa memikirkan urusan makhluk lain. C. Memberi bantuan hanya kepada makhluk yang disukai. D. Mengasihi semua makhluk tanpa membedakan dan berusaha meringankan penderitaan mereka. Menjauhi dunia untuk memusatkan diri pada latihan batin pribadi. Oke, silakan dijawab Sesiong Secie. Sudah di close ya, jadi kita lihat jawabannya adalah D. Mengasihi semua makhluk tanpa membedakan dan berusaha meringankan penderitaan mereka. Lanjut nomor 4, Sesiong. Oke, kita lanjut ya Sesiong Secie. Soal nomor 4, apa prinsip yang ditekankan Raja Srutasoma ketika menjelaskan tentang kelahiran dan kematian kepada para raja? A. Bahwa hanya orang bijaksana yang dapat terhindar dari kelahiran kembali. B.
bahwa kelahiran dan kematian adalah proses alami yang tidak perlu ditakuti. C. Bahwa kematian dapat ditunda melalui latihan batin yang mendalam. Bahwa D. Bahwa kelahiran kembali hanya dialami oleh mereka yang tidak memahami Dharma. E. Bahwa manusia dapat mengendalikan kapan ia lahir kembali. Ya, silakan Sisyong Suci. Ini kalau tadi ada mengikuti, jawabannya pasti akan benar. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Kita close ya. Jawabannya adalah B ya, bahwa kelahiran dan kematian adalah proses alami yang tidak perlu ditakuti. Oke, lanjut soal nomor 5. Ambil Ya, Susyong. menurut ajaran yang disampaikan Raja Sutasoma, apa yang menjadi kunci penting dalam praktek pembinaan diri? A. Melakukan meditasi setiap hari tanpa jeda. B. Menghindari semua bentuk penderitaan. C. Menjauh dari dunia dan hidup dalam kesunyian. D. Mengandalkan kekuatan batin tanpa perlu tindakan nyata. E. Selalu bersungguh hati dalam setiap perbuatan. Oke, ini banyak yang menjawab E ya. Jadi kita lihat jawabannya adalah E ya, selalu bersungguh hati dalam setiap perbuatan. Oke, lanjut nomor 6, Sesyong. Oke, soal nomor 6. Sikap apa yang paling membantu seseorang menghadapi perubahan hidup dengan bijaksana dan tenang? A. Tetap tenang sambil melakukan tindakan yang baik dan tepat. B. Hanya fokus pada pikiran positif tanpa mengambil langkah nyata. C. Mengandalkan dukungan orang lain agar merasa lebih tenang. D. Mengalihkan perhatian pada hal-hal menyenangkan untuk menjaga suasana hati. E. Menunggu sampai situasi berubah sambil tetap bersikap optimis. Ya, silakan Sesyong Suci. 5, 4, 3, 2, 1 close ya. Jawabannya adalah A. Kita harus tetap tenang sambil melakukan tindakan yang baik dan tepat. Oke, sambil menunggu ini ya, pemenang kuis. Silakan untuk Sesyong Suci yang lain, ada yang mau sharing dipersilakan. Kan En. Ini saya ingin sharing sedikit ya sebelum ada muncul nama pemenang. Ini tadi ada Raja Srutasoma ya, menyatakan bahwasanya cinta kasih tanpa syarat ya, cinta kasih tanpa syarat artinya kebahagiaan seseorang ya. Itu seperti ini ya. Ini yang saya menurut asumsi saya ya. Kebahagiaan itu sebenarnya adalah ya, kebahagiaan sejati itu adalah ini ya, bukan datang dari apa yang kita terima ya, melainkan dari apa yang telah kita berikan ya, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa yang dilakukan relawan Ceci ya. Ya, semua relawan tentunya sangat berbahagia pada saat ini ya, kita melakukan seperti dalam jangka waktu hampir 2 minggu ini, banyak relawan Ceci Sumatera Utara melakukan
pembagian paket cinta kasih kepada warga korban bencana banjir ya. Di sana kita melihat ya, kita bisa relawan-relawan bisa melihat langsung bagaimana mereka dengan sangat bahagia ya menerima paket cinta kasih itu. Walaupun ya kita tidak bisa menghilangkan contoh seperti misalnya rumahnya terbawa arus banjir ya. Relawan yayasan tidak bisa menggantikan rumahnya, tetapi dengan adanya kita mendatangi lokasi dan pembagian paket cinta kasih, mereka merasa sangat sukacita ya atas kehadiran para relawan. Memberikan paket cinta kasih ini setidaknya dapat membantu meringankan apa yang sedang mereka alami. Bukan hanya itu, dan mereka menganggap ini ya, kita dari relawan juga merupakan bagian dari kehidupan mereka yang kita pada saat mendatangi mereka sangat ini ya, sangat terharu, dan banyak yang mengatakan bahwasanya ini ya, kalian sangat ini ya, sangat baik sekali, sangat memperhatikan kami. Itu yang saya rasakan ya. Saya dalam hampir 10 hari ini mungkin hampir setiap hari ya saya ada mengunjungi ini ya kegiatan-kegiatan yang mengunjungi para korban bencana banjir ini. Jadi merupakan suatu sukacita yang sangat tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata ya, Sejong. Hati ini terasa senang sekali ya melihat mereka, walaupun tentunya kita tidak bisa membantu 100% ya. Saya ada juga melihat rumahnya yang dulunya ada sekarang jadi tanah pun ada ya, Sejong. Jadi ya melihat penderitaan mereka sebetulnya juga ini ya, kita juga sangat singgu ya, kita sedih ya, tetapi apa apa yang harus kita tidak bisa juga melawan ini ya kekuatan alam. Ya, jadi yang bisa kita berikan adalah pendampingan dan kata-kata serta pembagian paket cinta kasih yang diberikan melalui Yayasan Buddha Ceci. Tentunya itu juga didukung oleh ya, kita juga harus kangen lah. Banyak sekali para donatur yang mempercayai Yayasan Buddha Ceci ya. Jadi banyak teman-teman saya juga call ya, saya mau memberikan dana sumbangan ini nanti kemana ya. Jadi kita memberikan nomor rekening yayasan dan mereka banyak yang kirim ke rekening yayasan, dan kita sebagai relawan juga ini ya sangat merasa terharu. Mereka tergerak bagaimana bisa membantu para ini ya korban bencana banjir ya, setidaknya mengurangi penderitaan. Nah, itu yang ingin saya sharingkan, Amir Susesyong. Ya, kanan ya, Sesyong. Jadi, Sesyong dari banyak melakukan kegiatan ya, pemberian bantuan bencana itu dapat merasakan ya apa yang dialami oleh korban-korban tersebut. Oke, ini saya bacakan pemenang ya. Jadi, selamat untuk ya Loli Secie dari Medan. Yang kedua, Jasma Sesyong dari Tebing Tinggi. Dan ketiga, Yeni Secie dari Jambi. Keempat, Yanti Chen Secie dari Medan. 5, Tan Mui Guat Secie dari Jambi. Dan keenam, Sidik Jaya Sesyong dari Batam. Jadi selamat ya Sesyong Secie. Jadi sudah mengikuti kuis pada malam ini ya. Jadi ini saya lihat Luli Secie izin ya, tidak sharing ya. Dan yang nomor 2, Tebing Tinggi, Jasman Sesyong, apakah bisa sharing bersama kita? Oke, Jasman Sesyong dari Tebing Tinggi. Oke. Oke, ini chat dari Yanti Secie ya. Dari Jambi tidak. Dari Yanti Chen dari Medan ya, tidak bisa sharing. Dan saya lanjutkan. Ya, silakan Yeni Yanti Secie. silakan. Izin sharing ya, Sio. Silakan, ya, Secie. Suara saya jelas ya. Jelas, jelas. Sebelumnya Kadang Sangga, Kadang Sisyo
moderator ya, Sosial Alum dan Sosial Amirsul, kangen kepada semua tim Semansia yang udah kerja keras di belakang layar, dan kangen kepada siswa-siswi izin sharing ya, namun ini saya masih dalam tahap belajar. Jika ada salah, boleh dikoreksi atau ditambahkan. Tadi waktu di slide tadi saya ada membaca ya tentang tempat pembabaran Dharma seharusnya punya sebab dan kondisi yang besar. Eh, dalam ajaran Sang Buddha yang Dharma, tempat pembabaran Dharma itu tidak pernah muncul secara kebetulan. Itu harus memiliki sebab dan kondisi yin ya, kalau kita bilang yang besar dan matang. Jadi penjelasan mungkin kira seperti ini. Dharma adalah kebenaran yang mendalam dan universal. Agar Dharma dapat dibabarkan, didengar, dan benar-benar memberi manfaat, harus ada pertemuan dari banyak faktor. Itu kita udah pernah dijelaskan sebelumnya ya. Kalau ada beberapa faktor yang menentukan. Seperti keyakinan, ya kan, pendengar, waktu, tuan rumah, dan tempat. Nah, eh, kita bahas sampai tempat. Jadi, tempat pembabaran Dharma itu seharusnya juga lahir dari tekad besar dan jodoh besar. Kan sekedar ada ruang kosong atau yang diadakan gitu. Karena ketika sebab dan kondisi besar terkumpul, maka Dharma yang dibabarkan sudah masuk hati. Pendengar dapat tersentuh dan berubah. Manfaatnya meluas tidak hanya untuk saat itu, tapi diharapkan berlanjut dalam tindakan nyata. Itulah sebabnya Sangren itu sering menekankan bahwa Dharma hidup di tengah masyarakat. Sangren selalu meminta kita untuk terjun ke masyarakat, terjun ke kerumunan di tempat penderitaan dan kebutuhan nyata. Salah satunya ya kan. Justru kadang di sanalah sebab dan kondisi besar muncul. Pada dasarnya seperti kayak jika tidak ada penderitaan, tentu tidak ada yang tergerak. Jika tidak ada tekad welas asih, tidak ada yang berbagi. Jadi tempat pembabaran Dharma yang sejati kadang bukan ditentukan oleh megahnya lokasi, kadang melainkan oleh kedalaman niat, keadaan penderitaan yang ingin diurai, dan kematangan sebab kondisi yang menyatu. Kadang di sanalah Dharma benar-benar hidup dan berfungsi. Tadi yang disampaikan oleh Sisyong Alung ya, tentang relawan yang terjun ke kerumunan, terjun ke masyarakat saat terjadi bencana. Ya kan? Kebetulan saya belum pernah ikut TTD dan bukan bagian dari TTD. Namun berkat kita kangen ya sama dan Sanbe, Tak ITV, semua orang di belakang layar yang membantu menyebarkan kondisi di lapangan atau kegiatan apa dari relawan. Saya secara tidak langsung itu melihat saat relawan terjun langsung ke lokasi, terjun ke kerumunan yang kondisi lagi penderitaan, terjun ke penderitaan. Nah, di sana sebenarnya banyak pelajaran Dharma dan kemanusiaan yang dapat saya petik ya. Ternyata relawan bukan hanya membantu orang lain, tapi saya melihat juga adalah membina batin diri sendiri. Yang saya lihat adalah satu, melihat ketidakkekalan secara nyata. Kita yang melihat video atau melihat apa, kita langsung melihat, apalagi orang yang terjun ya, pasti itu langsung merasakan rumah, harta, rasa aman, mungkin hilang dalam sekejap, mungkin tidak menyangka. Nah, ini meneguhkan batin saya, meneguhkan pemahaman saya bahwa segala sesuatu tidak kekal. Sehingga kita relawan belajar untuk tidak melekat dan mungkin lebih kangen ya, lebih bersyukur atas keadaan kita dan mungkin lebih melihatkan tekad kita untuk lebih bersumbangsi. Yang kedua, memahami penderitaan dengan empati dengan teori. Jadi saat melihat lumpur, tangisan, atau keluhan korban, welas asih tumbuh secara alami, mungkin tanpa disadarin oleh relawan yang terjun ke lapangan. Mungkin kita yang tidak secara langsung pun kita ada timbul welas asih, mungkin kita bisa bantu dalam membantu menggalang dana, ikut berdana, itu secara tidak langsung, apalagi relawan yang terjun ke lapangan. Jadi Dharma itu tidak lagi dipahami dalam lewat kata-kata, tapi melalui perasaan yang mendalam yang diwujudkan dalam tindakan nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian saya juga menyadari bahwa adanya karma kolektif dan tanggung jawab bersama.
Kadang bencana mengingatkan bahwa perbuatan manusia mungkin sedikit banyak berpengaruh terhadap alam dan mungkin sesama saling berkaitan, ini mungkin ya kan. Sehingga kita mungkin berusaha belajar menjaga lingkungan ya kan, dan hidup benar. Ya, jadi ini juga menyadarkan bahwa segala sesuatu ini tanggung jawab bersama, bukan dari pribadi semata. Kemudian saya juga melihat bahwa relawan juga melatih kerendahan hati dan kerjasama. Saya lihat di video-video itu di lapangan rasanya tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Saya yakin orang-orang yang terjun itu bukan orang yang ini, pasti mungkin ada aja para usaha atau para yang bos-bos lah istilahnya kan. Semua bekerja sesuai peran. Jadi saya melihat bahwa mereka udah melatih ego untuk turun dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Saya lihat dari video-videonya ya kan. Kemudian saya melihat relawan menumbuhkan tekad menampaki jalan bodhisattva. Jadi terjun ke lokasi bencana itu sebenarnya praktek nyata jalan bodhisattva. Jadi sebenarnya Master menyarankan kita untuk maksudnya ya bukan berarti mengharapkan TTD, tapi salah satunya ada TTD. Kita kayak kegiatan amal atau kegiatan mungkin PR atau apapun itu juga artinya kita terjun ke menampaki jalan bodhisattva ya kan. Ini kebetulan saya membahas karena tadi menyinggung mengenai bencana ya kan. Ya, ini praktek nyata jalan bodhisattva karena melihat bahwa relawan hadir di tengah penderitaan, memberi tanpa pamrih. Mereka tidak digaji, tidak dapat apa-apa kan. Terus tidak memilih kondisi, ya kondisi demikian ya dihadapi. Saya melihat ada yang pakai sepatu boot, ada yang sampai tergenang ya kan, berjalan di air gitu. Saya melihat tekad mereka relawan melayani itu sangat kuat. Nah, kemudian saya melihat bahwa belajar memberi juga itu menyembuhkan diri sendiri. Kadang saat membantu orang lain bangkit, sebenarnya batin relawan pun ikut disembuhkan. Kadang kelelahan itu mungkin dialami oleh relawan yang diturun ke lapangan TT, tapi saya rasa mereka menemukan kebahagiaan batin karena hidup mereka, hidup kita tuh jadi bermakna. Ya, kemudian memahami bahwa dharma hidup di tengah masyarakat itu demikian. Jadi lokasi bencana itu salah satu tempat pembabaran dharma yang sesungguhnya, praktik dharma yang sesungguhnya, mungkin tanpa banyak kata. Tapi saya lihat videonya sikap relawan, tulus, tertib, penuh cinta kasih, itu sebenarnya sudah menjadi dharma yang berjalan. Nah, ya untuk kayak saya tidak terjun langsung ke TTD itu, tapi melihat dari video dan itu sedikit banyak itu juga menumbuhkan perasaan di saya. Mungkin yang saya sampaikan ini saya tidak alami langsung, tapi berkat video-video ini ada memberikan dharma untuk saya juga gitu secara tidak langsung. Makanya kenapalah sebabnya Sang dan selalu meminta kita untuk terjun ke masyarakat. Nah, inilah yang membedakan sisi ya kan praktek jalan bodhisattva inilah saya kangen kepada Sang Ren yang udah membuka ladang jalan adanya suci inilah. Dengan adanya suci inilah baru saya sendiri bisa memahami gitu, bisa benar-benar terjun ada satu wadah untuk terjun ke masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Mungkin ini sharing saya kalau ada salah atau kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Season channel. Oke, Kang En ya, Yeni Sece. Silakan Alung Sesiong memberikan apresiasi kepada Yeni Sece dulu. Kan Yeni Sece, memang Yeni Sece tidak merasakan secara langsung dan hanya melihat video sudah bisa ini ya menggugah hati Yeni Sece ya. Sementara relawan yang melihat langsung ini saya ya, saya saat melihat keadaan mereka batin ini sangat sedih ya. Kadang setelah berkegiatan sampai rumah saya berpikir jika hal ini terjadi kepada diri saya sendiri, apakah batin saya dan diri saya masih sanggup ya seperti para korban bencana masih bisa senyum. Kadang karena kita melihat ketidakkekalan ini dalam waktu yang sangat singkat. Rumah mereka hilang begitu saja. Harta mereka hilang begitu saja.
ya rumah dan harta yang mereka cari hampir setengah abad ya 50 tahun tiba-tiba ya kita sampai di lapangan kita ada wawancara, Bapak Ibu ini rumah sudah lama, sudah Pak, sudah 50 tahun kami tempati. Inilah Pak merupakan perjuangan kami berdagang ini ya, berdagang kedai. Ya coba saya kadang saya renung ya, jika saya jadi dia, saya berjuang 50 tahun dengan adanya satu rumah dan rumah ini dalam 1 jam jebret langsung hilang. Ya ini ya Sesiung sangat sangat menggugah hati dan ini merupakan perenungan ya dalam hati saya, dalam batin saya ya. Ya semasih ada tenaga apa yang bisa kita meringankan penderitaan para korban, saya ingin lakukan. Yaitu membuat satu kekuatan ya, kita melihat kita sendiri sedih sekali ya. Kita tidak bisa membangun rumah mereka kembali kan. Jadi ya bisa kita sumbangsikan apa? Ya saya bisa bersumbangsi badan jasmani yang ada dan ya kita memberikan ini ya pendampingan supaya juga mereka jangan putus asa karena semua badai ya pasti berlalu ya. Semua kondisi itu pasti akan berlalu dengan berjalannya waktu dan berjalannya kondisi masing-masing. Karena berjalannya waktu mereka juga pasti akan ini ya pasti akan tercover lah ya. Karena waktu berjalan terus mereka bisa menerima pelan-pelan, mereka bisa terima dan mereka juga the life must go on. Saya selalu bilang kepada para warga korban, Bapak Ibu, ini memang tidak kita kehendaki ya, tetapi hidup ini realistis, harus tetap dijalani. Kalau misalnya sakit, nggak apa-apa. Nanti kan ada ini ya, kita dari Medan sudah melanjutkan baksos peduli kesehatan ya. Seperti hari ini, kita juga di komunitas Medan ada buat di 2 titik ya, 1 titik di Polonia, 1 titik lagi di Kelurahan Terjun. Kebetulan di Kelurahan Terjun saya tadi ada mengikuti kegiatan tersebut dan saya melihat ya hampir rata-rata mereka semua memiliki gangguan ini ya gangguan kesehatan karena apa? Karena banjir. Gimana nggak sakit Pak? 4 hari Pak direndam banjir 1 lutut 4 hari berturut-turut. Ya kita bayangkan Sesiung 4 hari air berlumpur genang kaki mereka 4 hari berturut-turut semua rata-rata ini ya mempunyai luka yang ini ya luka yang serius lah ya. Ada yang sudah mulai ini ya mulai mempunyai nana-nana ya. Jadi ya untung lah ya kita punya tim-tima dan kita melakukan di lokasi yang tepat ya. Jadi ya sukacita sekali kita melihat para korban bencana banjir ya bisa ini ya bisa melakukan inilah Mbak bisa melakukan pengobatan dan dari Yayasan Buddha Ceci Medan juga melakukan baksos peduli kesehatan di lokasi yang sangat tepat ya di lokasi-lokasi bencana banjir dan setidaknya kita bisa mengurangi ini ya penderitaan mereka ya seperti yang Master sering katakan penderitaan terbesar manusia adalah mengalami penyakit. Itu aja sering Sesiung ada Sesiung kata. Ya, ya ya Sesiung Along ya. Jadi tetap semangat. Jadi tadi yang saya dapatkan ya dari sharing Yeni Sece ya, itu tentang yang ada 2 ya. Satu itu Dharma itu rupanya bisa berjalan gitu. Ya, itu bagus sekali ya bahasanya karena Dharma itu bukan hanya kita dengarkan terus kita serap dalam batin kita, tetapi yang paling penting itu dipraktekkan. Jadi makanya Dharma itu diistilahkan bisa berjalan ya. Tapi jangan berlari ya. Terus yang kedua itu hidup lebih bermakna ya. Jadi kita menjadi lerawan ya. Saya sendiri bisa merasakan ya hidup kita itu jadi lebih bermakna ya. Jadi kebetulan saya bidangnya kan Mei ya. Jadi kemarin saya ada liput ya tentang baksos operasi katarak ya. Jadi ada satu pasien ya, dia baru selesai operasi kataraknya gitu. Jadi saya kebetulan mendapatkan ya istilahnya situasi dan kondisi ya bisa wawancara ya sama pasien tersebut. Jadi pasien tersebut itu dia
bilang umur dia 59 gitu ya kan. Jadi ya saya sendiri kan sebetulnya sebaya juga gitu ya kan. Tapi dia merasa dia 59, dia operasi katarak, jadi dia merasa dia seperti ada kekurangan gitu ya. Jadi saya sendiri dalam hati juga merasa, aduh, saya sendiri sangat kangen menjadi lerawan gitu. Ya kan, padahal umur kita sebaya loh. Ya, jadi dia sebagai pasien, saya sebagai sensanme gitu. Jadi dalam hal ini ya makanya kita sebagai lerawan apa yang menjadi berkah menjadi kita itu ya sebetulnya kita banyak belajar ya dan jadi hidup kita lebih bermakna. Kita jalani itu dengan penuh sukacita dan selalu harus bersyukur. Oke, jadi apakah ini yang lain saya lihat sharing-sharingnya sudah chat ya, tidak bisa sharing. Apakah ada Sesiong Sece yang bisa sharing bersama kita karena sharing ini juga berbagi ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar ya apa yang Sesiong Sece rasakan ya dari Sintak Siang ya malam ini. Jadi kita bisa sharingkan. Jadi sehingga ya dengan sharing-sharing seperti ini ya. Jadi kita sebetulnya menjadi aktif ya, aktif karena Dharma ini ya mesti berjalan gitu. Dia tidak boleh disimpan. Jadi kalau kita men-sharingkannya, mungkin Dharma ini bisa terbang ke udara ya kan. Jadi dia bukan hanya berjalan di darat, dia bisa terbang di udara ya. Jadi bisa memberikan manfaat-manfaat bagi sesiong seci lainnya gitu. Ya, silakan ya sesiong seci. Kalau tidak ada lagi, oke, ini Ong Chi Wei Sesiong, silakan Ong Chi Wei Sesiong, Kan Eun. Ya, Kan An, Amir Susyong, Kan An, Alung Susyong, ya, Kan An Susyong Suce, ya, selamat malam Susyong Suce, Kan An kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Jadi sangat Kan An atas sharing dari Amir Susyong dan Alung Susyong dan Susyong Suce ya, sangat Kan An ya. Ya memang di mana sebagai tempat ya, sebagai faktor penyempurna hari ini kan. Hari ini Master telah mengingatkan kembali ya bahwa tadi juga telah diseringkan bahwa itu ada di dalam batin kita ya, tempatnya ada di dalam batin kita. Dan tadi juga eh, apa di dalam kehidupan ini berulang-ulang kali maka kita juga telah mengalami kehidupan ini berulang-ulang kali dan selalu diliputi oleh perasaan, rasa tidak suka dan rasa suka. Ya, oleh sebab itulah tadi diingatkan kembali bahwa perasaan apa yang kita berusaha harus timbulkan dalam diri kita adalah perusahaan perasaan yaitu selalu bersukacita dalam Dharma. Ya, kenapa? Karena tadi juga perasaan tidak suka dan perasaan suka ini juga akan berlalu. Ya, semua juga akan berlalu ya, tadi ya. Semua juga akan berlalu. Jadi inilah kita berusaha ya, berusaha agar di dalam batin kita ini bisa bertumbuh perasaan bersukacita dalam Dharma. Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk bisa tadi sudah diingatkan tentang empat pikiran tanpa batas atau juga dalam bentuk yang lain adalah pada saat kita bisa menerima setiap kondisi-kondisi yang terjadi dalam hidup kita, berarti kita juga itu dengan prinsip kebenaran yang kita tahu, kita berusaha, itu juga berarti kita bersukacita dalam Dharma. Dan juga di dalam kehidupan ini apabila timbul rasa suka dalam diri kita, itu juga umumnya disertai dengan rasa tidak suka. Begitu juga pada saat timbul perasaan tidak suka dalam diri kita, itu juga ada diiringi juga dengan perasaan suka. Misalnya, mengapa kita tidak suka dengan hal itu? Karena kita menyukai hal ini. Mengapa kita suka dengan hal itu? Karena kita tidak suka dengan hal ini. Jadi demikian selalu timbul, selalu hampir bersamaan ya. Dan oleh sebab itu kalau umumnya dalam kehidupan kita sehari-hari, pikiran-pikiran demikianlah yang muncul. Namun dengan kita berusaha yang tadi diingatkan kembali adalah empat pikiran tanpa batas. Bagaimana
dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menumbuhkan perasaan penuh dengan cinta kasih, welas asih, sukacita, dan juga batin yang seimbang. Ya, dan ini berjalan di jalan Bodhisattva dunia ini, ya tentunya satu ladang pelatihan ya untuk kita bersama-sama ya, seperti tadi Amir Susium sampaikan ya, menjadi memiliki arah dalam kehidupan dan juga terus berjalan, terus bersemangat ya. Kanan Amir Susium, kanan Alun Susium, kanan Susium Sice, kanan. Kan ơn ya, Hong Chi Wei Sesiong. Jadi mengenai ini ya, ada yang suka, ada yang tidak suka ya. Ini tadi menjadi poin yang saya dapatkan ya. Jadi itu benar ya. Jadi kita sesama relawan juga hampir sama ya, ya Long Sesiong ya. Ada yang kita suka, ada juga yang kita tidak suka gitu. Jadi tapi semua itu kita mesti bersatu ya, bersatu agar harmonis ya. Jadi kita sendiri mesti saling mengontrol diri sendiri aja lah gitu. Mungkin ada Ya, tambahan lagi, Alung Sesiong, silakan. ya kita inilah ya kalau dalam dalam ini menurut saya ya Sesiung ya, saya berusaha untuk ini ya, walaupun ada yang tidak disukai, itu saya berupaya ya bagaimana bisa untuk ini ya supaya batin saya juga harus menyukai ini ya, menyukai yang tidak disukai karena saya harus melatih sifat cinta kasih yang ada di dalam batin ini ya karena memang tidak mudah tetapi saya berusaha terus-menerus ya. Secara teori semua hal yang disampaikan dalam ceramah master yang kita tahu semua itu teorinya memang mudah kita ucapkan tetapi dalam pelaksanaan kita perlu suatu kesadaran yang ini ya kesadaran yang mendalam untuk menjalankan ceramah menjalankan dharma ini dengan sebaik mungkin. Apabila misalnya kita sendiri tidak bisa merubah ini ya perilaku sendiri, tentunya kita selalu ini ya kita selalu eh, kita selalu menyalahkan bahwasanya orang lain yang tidak baik sama saya. Sebetulnya itu juga kurang wise. Ya, jadi kalau saya harus merubah diri saya sendiri karena yang hanya bisa saya kontrol itu adalah batin saya ya, batin orang lain saya tadi tidak bisa kontrol dan apa yang merupakan eh, apa yang akan diucapkan oleh orang lain, apa yang mau dipikirkan orang lain itu tidak mungkin bisa saya kontrol. Saya hanya bisa kontrol apa yang menjadi ini ya kapasitas saya yaitu diri saya sendirilah yang harus saya rubah supaya menjadi insan yang lebih baik. Itu Amir Sukses yang kadang. Ya, jadi begini ya, Sesiong Sece. Jadi kadang-kadang ya kita coba merenungkan ya bagaimana uh, seorang itu bisa menjadi master kita. Ya, jadi master kita itu dia menghadapi ya persoalan dunia setiap hari. Ya, dan juga menghadapi ya relawan-relawan ya di sekitar dia ya, di sekitar master. Jadi bagaimana master bisa mengantisipasi, memberikan kebijaksanaan, ya menasehatin. Jadi sehingga itu semua dapat didengar ya, dipatuhi dan dijalankan. Jadi kita coba belajar ya, itu bagaimana kita memahami ya pola pikir master. Ya, jadi kalau boleh saya umpamakan ya, jadi master itu sudah penuh dengan kebijaksanaan. Ya, jadi dari dharma dan semua dari praktek yang kita diketahui dari dunia suci itu adalah praktek dharma. Ya, jadi ya kita semua ya memang dalam tahap
di jalan Bodhisattva dan kita saling belajar dalam komunitas dunia suci seperti ini. Jadi kita perlu bersyukur ya. Tapi yang menjadi tujuan kita itu ataupun goal kita itu adalah bagaimana kita memahami pola pikir dari master yang penuh dengan kebijaksanaan. Jadi itu yang saya dapatkan ya dari sharing pada malam ini ya. Jadi kita semuanya boleh istilahnya memanfaatkan waktu ya. Karena waktu itu ya itu segalanya tetap berjalan ya setiap detik dan dari sukacita ya. Tadi kan penderitaan pasti berlalu ya, Sesiong Lalong ya. Jadi sukacita pun pasti Pasti berlalu. berlalu. Jadi itu Iya, iya. semuanya adalah perputaran. Selama Iya. kita di 6 alam ya, terlahir di 6 alam, itu semua akan terjadi dengan natural ya, dengan alami. Jadi mungkin ada kalau kita lanjut dengan kosakata Sesiong. Oke, saya tambah sedikit ya, Sesiung. Ya, Saya silakan. ingin sharing sedikit mengenai ini ya. Saat kita turun untuk membantu korban bencana ini menyangkut soal sebab dan kondisi, Sesiung. Saat kita turun membantu korban bencana itu pun bukan kebetulan ya. Ini menurut saya ya. Kalau saya salah, tolong saya dikoreksi. Ini ada sebab berupa cinta kasih dan tekad ya dari relawan untuk menolong ya, lalu bertemu dengan kondisi berupa penderitaan korban bencana seperti bencana. Itu sebab dan kondisinya itu yang saya tadi connect sedikit. Sebabnya karena relawan ingin melakukan hal bajik ya seperti mengembangkan cinta kasih dan ingin menolong. Kondisinya adalah ada terjadinya bencana banjir. Ya, dan itu merupakan kesempatan relawan ini ya, khususnya relawan Sumatera Utara sangat mempunyai kesempatan dan ini kesempatan yang sangat langka yang bisa kita dapatkan ya. Tentunya kalau kita bukan relawan suci, kita nggak mungkin, oh di sana ada banjir, kita ke sana, kita turun ke lapangan, nggak mungkin. Saya yakin saya sendiri pasti saya tidak mungkin turun ke lapangan kalau saya bukan relawan suci. Itu yang ingin saya sharingkan, Amir Ya, Sususium. benar Sesiong. Jadi seperti yang saya ingat ya Sesiong ya, peristiwa tsunami ya. Jadi di Aceh ya, itu bisa menimbulkan ya relawan-relawan idaman master gitu ya. Jadi juga dalam kali ini bencana di Sumatera ya, itu ya bisa aja sejarah bakal terulang ya. Itu bisa menimbulkan relawan idaman master yang versi bencana Sumatera. Ya, jadi itu merupakan ya pilihan ya, menjadi pilihan daripada masing-masing relawan ya. Seperti juga ya yang saya perhatikan ya itu seperti Suceng Sesiong ya, dia selalu istilahnya mengulang-ulangi ya pesan dari master ya bahwasanya di tempat bencana relawan suci yang pertama kali datang dan yang terakhir pulang ya. Oke, mungkin itu aja Sesiong Suci. Iya. Mungkin Alok Sesiong ada catatan yang tadi sharing. Sudah selesai? Amir Oke, Sususium silakan kita kosakata ya. ya, kita masuk kosakata. Tolong dibantu ya, host. Oke. 感恩师公上人开始，感恩师姑师伯。净寺妙莲华熏法香与会 Kosakata Shin Fasyang Bab 1 Pendahuluan Episode 28 Asal-usul Rajagra Liu Chuan menyebar beredar Guang Bei meluas membentang Ling Ying manjur merespon secara batinnya 我主王安祖王 Raja Kamasapada In Pi menaungi melindungi Wu Ming Wang Raja Sruta Soma nama dari Buddha Sakyamuni dalam kehidupan lampau Uje Fa Hui persamuhan dharma non-diskriminasi persamuhan dharma di mana dana materi
dan dana dharma diberikan pada semua hadirin tanpa membeda-bedakan mulia atau hina, agama, jenis kelamin, alam kehidupan, dan sebagainya. Ushan, 5 gunung di India, terdiri atas Vaibharavana, Saptaparna Guha, Indrasaila Guha, Sarpiskundika Prakbara, Gridrakuta, Puncak Burung Nasar. 感恩师姑师伯，早上好。 Ya, kangen ya, Xiao Pusat ya. Jadi kita wensin ya, sesiung seje. 大家请起立，请合掌，向佛陀及上人的三问信里问信，再问信，三问信。祝福大家，阿弥陀佛。 Amitofo Sesium Seje yang sudah sharing ya kepada Vivi Liang Seje, Yeni Seje, dan Ong Jiwe Sesium. Kangen semuanya. Ming Tian Jian semua. 师兄阿龙、师兄阿 Ya, 面、师兄师姐 kangen. 感恩。老实行菩萨行，爱之深，教之切。老实行菩萨行，灯传灯行言行。大慈悲为师，让心充满爱，柔和人如一，心心不打结。祝